Dalam sistem operasi Android, kita mengenal satu komponen yang sangat penting, yaitu intent. Intent merupakan deskripsi abstrak suatu operasi yang akan dilakukan. Salah satu kegunaan dari intent itu adalah untuk memulai suatu activity. Jadi contohnya kita memiliki variabel intent, di mana dia adalah instance dari intent. This ini adalah konteksnya, package ya. Kemudian ini adalah intent class atau activity yang akan kita aktifkan. Jadi metode untuk mengaktifkan activity lain itu adalah metode start activity dengan parameter intent yang tadi sudah kita buat ya. Jadi objek ini, instance dari intent ini, kita passing ke dalam argumen dari metode start activity. Jadi yang ini ya. Jadi kita passing ini instance dari intent yang kita buat. Nah, perlu diketahui bahwa start activity ini adalah metode yang dimiliki oleh sistem operasi Android. Jadi ketika kita mengaktifkan metode start activity, maka sebenarnya kita memanggil objek yang ada pada Android OS, yaitu Activity Manager. Ini dia milik dari Android OS, bukan milik dari aplikasi kita. Jadi dia keluar dari aplikasi kita ya. Ini adalah batasnya ya. Ini ada batas. Jadi ini aplikasi yang kita kembangkan. Dia akan keluar ke Android OS. Kemudian oleh Android OS dia akan mengaktifkan intent sesuai dengan parameter yang kita lempar melalui metode start activity. Jadi di sini nanti dia akan intent yang kita passing di sini nanti dia akan hidup di sini, kembali ke dalam aplikasi kita ya. Dia akan muncul di sini. Memang sangat menarik untuk arsitektur dari Android. Walaupun kita ingin mengaktifkan activity dalam satu aplikasi yang sama, tapi prosesnya dia harus keluar dulu ke OS, kemudian meminta bantuan pada OS untuk mengaktifkan activity yang kita inginkan. Walaupun activity yang kita inginkan itu dia sebenarnya berada pada aplikasi yang sama dengan aplikasi yang mengaktifkannya. Jadi memang dibuat seperti itu karena pertimbangan-pertimbangan dari Android OS ya, ini menghasilkan arsitektur yang lebih modular. Jadi masing-masing activity dia bisa diaktifkan dari operating system ya. Jadi ketika mungkin saja ada activity lain dari aplikasi lain yang ingin menggunakan activity dari aplikasi kita, namun dia mungkin hanya akan menggunakan beberapa saja. Ini sangat terbantu dengan model interaksi yang seperti ini. Jadi sekali lagi, bahwa start activity ini adalah metode milik Android OS ya, bukan milik activity-nya. Walaupun ketika kita memanggil, kita langsung memanggil start activity tanpa menyebut activity manager.start activity. Mengapa demikian? Karena metode ini sudah dibungkus ya. Sudah dibungkus pada activity seolah-olah dia milik dari activity, padahal dia milik dari activity manager. Dia dibungkus oleh metode dengan nama yang sama, sehingga untuk memanggil menjadi lebih ringkas ya. Jadi kurang lebih di dalam activity ada metode start activity, di mana di dalamnya itu dia juga memanggil metode yang namanya start activity, tetapi dia milik activity manager ya. Sehingga ketika dipanggil ya dia memanggil metode ini start activity, kemudian ketika start activity dipanggil dia akan memanggil activity manager.start activity, sehingga bisa kita dapati model yang ringkas ya. Jadi metode yang sama dengan nama yang sama membungkus metode yang lainnya. Ketika suatu activity memulai activity yang lain, maka kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain ya. Jadi misalkan di sini ada activity 1, ini sebagai foreground ya.
yang tampil di layar yang dimana kita bisa berinteraksi dengannya. Kemudian kita tekan tombol misalkan untuk mengaktifkan activity 2, sehingga pada layar akan berganti tampilannya dari activity 1 menjadi activity 2. Activity 1 sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat di layar adalah activity 2. Kemudian activity 2 kita klik, misalkan di dalamnya ada tombol untuk mengaktifkan activity 3. Sehingga yang tampil di layar adalah activity 3, sedangkan activity 1 dan 2 sudah tidak ditampilkan lagi ya. Ini disebut dengan activity stack ya. Jadi dia berupa tumpukan dengan model first in last out ya, atau last in first out. Jadi dia tumpukan seperti ini. Ketika kita menekan tombol back ya, jadi ketika menekan tombol back pada device, maka activity yang tampil di layar dia akan di-destroy ya. Dia akan di-destroy sehingga pada stack atau tumpukan tinggal ada hanya 2 saja yang di sini sisanya ya. Sisanya ini akan ini. Jika kita tekan back lagi, maka sisanya hanya ada activity 1 saja ya. Kalau kita back lagi, aplikasinya akan close ya, akan ditutup. Jadi ini adalah konsep tumpukan aktivitas. Jadi jika kita masuk ke menu yang sangat dalam, bisa jadi tumpukannya menjadi sangat tinggi juga.